Sudah kelihatan? Sudah. Baiklah. Halo, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih buat tim Berlin Energi yang sudah hadir. Hari ini kami akan presentasi perkembangan dari 2 bulan terakhir. Spesifiknya nanti dari sisi websitenya dan juga dari sisi LinkedIn-nya. Nanti akan lebih fokus ke before after-nya gitu. Materi yang akan kita sampaikan hari ini, pertama kita mulai dari website dulu. Ini saya share dulu gambaran umumnya, nanti akan sekalian saya share juga langsung bagaimana peringkat websitenya secara live. Yang sekarang itu kalau kita perbandingkan dari yang dulu sampai sekarang, secara gambaran umum sebenarnya tetap meningkat. Cuma kemarin kita belum menemukan kenapa di semua website itu ada kenaikan yang signifikan yang berkaitan sama konten solar panel, PLTS. Itu Berlin Energi sudah naik posisinya dari yang awal itu sekitar 982 posisinya secara internasional, secara global, dan sekarang sudah di posisi 777. Peringkat tertinggi sejauh ini yang didapat oleh Berlin Energi itu di angka 697 gitu, secara internasional. Nah, untuk website-website lain, kalau kita perbandingkan secara apple to apple, sebenarnya kita tetap menang di posisi 1. Cuma perbedaannya kita share secara live. Kita lihat di sini, kemarin posisi tertinggi itu sekitar tanggal 21 Januari. Tetapi pelan-pelan turun, kemungkinan ini karena tingkat konsumsi orang berkaitan sama solar panel, Berlin Energi, dan konten-konten lain yang terkait kayak gitu lagi menurun. Kita lihat di website lain juga kurang lebih sama, ada kenaikan yang signifikan, terus tiba-tiba langsung turun lagi kayak gitu. Jadi secara trennya semuanya sama-sama naik dan semua sama-sama turun. Tapi kalau kita memperbandingkan langsung secara apple to apple, kita masih posisi 1 dibandingkan sama website-website lain yang berkaitan sama solar panel, sama panel surya begitu. Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang mau langsung ditanyain, silahkan ya. Kita lanjut selanjutnya pada hasil interaksi yang kita dapat, berapa orang yang berkunjung, berapa tingkat pencarian gitu. Kalau kita lihat secara persentase kenaikan, tetap naik posisinya dari yang sebelumnya dibandingkan dengan sekarang. Sebelumnya yang mencari kita totalnya secara keseluruhan sudah dapat di angka 378, 400 kurang lebih. Persentasenya tetap naik kayak gitu. Untuk pencarian langsung atau referral itu misalnya kalau ada orang mencari dari LinkedIn yang sedang kita promosikan, itu juga akan masuk di angka referral dan juga di angka media sosial. Gambaran ininya secara presentasi kita tetap naik. Untuk kondisi live-nya kurang lebih gambarannya seperti ini di Google Analytics. Saya coba zoom biar lebih kelihatan. Secara persentase dia naik. Kita lanjut untuk di LinkedIn yang di bulan sebelumnya belum di-share. Gambaran umumnya kalau kita ngomongin LinkedIn itu ada 2 yang mau kita share hari ini. Pertama, dari sisi interaksi dan juga perubahan jam terbit. Interaksinya secara gambaran umum untuk view dan followersnya itu meningkat setelah kita sudah mulai share di LinkedIn. Yang sebelumnya datanya kalau kita tarik ke belakang, misalnya kita ambil beberapa hari sebelum kita mulai posting, ini datanya benar-benar nol, nggak ada interaksi sama sekali karena kita nggak ada share konten gitu. Tapi kalau kita sudah mulai lihat mulai aktif share itu, ada kenaikan interaksi di dalamnya kayak gitu. Nah, karena kita masih eksperimen untuk jam terbitnya di LinkedIn, jam terbit itu maksudnya jam berapa kita setiap kali posting. Awalnya itu kita masih acak kita postingnya, lebih banyak interaksinya di waktu malam sebenarnya. Cuma sejauh ini secara digital paling banyak orang melihat gadget itu kan di jam 12 sampai jam
18 kayak gitu. Kita coba rubah ke situ, ternyata view-nya menurun gitu. Bisa dilihat di sini. Coba kita ubah ke tanggal 23. Nah, bisa dilihat di sini. Awalnya itu kalau secara tren kita terbilang tinggi lah di sini. Ada sempat 200, 155, 130, masih di angka 90-an, 100 begitu. Tapi setelah kita ubah jam terbitnya itu, dia menurun drastis, pencariannya cuma 11, 25, 17 gitu-gitu. Jadi sejauh ini kesimpulan yang bisa kita dapat adalah audiens yang paling banyak mengikuti kontennya Berlin Energy itu paling banyak di waktu malam. Jadi kalau misalnya kita mau posting nanti selanjutnya, kita akan coba posting di jam-jam malam kayak gitu. Kita posting di jam-jam orang biasa ngelihat atau di jam-jam sibuk, justru interaksinya turun. Setelah tadi website sama LinkedIn, yang mau kita share di bagian terakhir itu adalah kemarin kita menemukan banyak spam di websitenya Berlin Energy. Ini kurang lebih screenshotnya. Ini sudah kita terjemahin pakai bahasa Indonesia. Kontennya berkaitan sama pornografi, judi, dan hal lain lah yang konten yang nggak sesuai sama konten kita. Kemungkinan ini bisa terjadi karena kita sudah aktif menerbitkan konten, otomatis sudah terdeteksi nggak cuma sama algoritma Google, tapi juga orang-orang yang melihat kesempatan untuk promosi secara gratis di websitenya kita gitu. Untuk mengatasi itu kita sudah pasang reCAPTCHA. reCAPTCHA itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Coba kalau kita buat Berlin Energy. Nanti kalau setiap login Mbak Nurul atau admin yang lain nanti akan muncul reCAPTCHA seperti ini. reCAPTCHA ini kita buat muncul setiap login di setiap komen dan interaksi yang membutuhkan orang masuk ke websitenya gitu, supaya nggak ada lagi spam yang masuk dan nggak ada lagi konten-konten yang nggak sesuai sama Berlin Energy kayak gitu. Tapi bukan berarti password kita jebol ya, Pak? Oh, enggak. Cuma kalau di WordPress itu kan sistemnya itu open source ya. Open source itu artinya setiap orang yang pengen berkontribusi, masukin konten, ngedit program, kasih coding baru itu bisa masuk kayak gitu. Karena memang sudah kayak gitu base dari WordPress-nya dibuat. Nah, untuk mengatasi itu kita pasang reCAPTCHA untuk meningkatkan keamanannya. Terus selanjutnya ada satu permasalahan yang masih belum bisa kami beresin dari awal sampai sekarang. Kita udah coba cari solusinya, belum bisa. Mengenai WordPress yang kita sempat bilang di awal, untuk bagian SEO-nya dan untuk bagian penulisannya itu sampai sekarang belum bisa kita solve. Kita sudah ubah tema, kita coba udah edit codingnya, nambahin plugin, semua tidak berhasil. Biasanya kita pakai 3 cara itu sudah berhasil. Cuma sampai sejauh ini kita belum bisa selesaiin. Terus terang saat ini karena ini case baru yang kami alami, belum bisa ngasih rekomendasi apapun untuk penyelesaiannya kayak gitu. Jadi yang bisa tetap kita lakukan adalah konsisten nerbitin konten supaya tetap berjalan SEO-nya. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi penulisan, case yang terbaru yang baru bisa kami dapat itu adalah buat table pun tidak bisa di WordPress-nya Berlin Energy. Solusinya sih sejauh ini yang bisa kami bilang adalah kita harus rombak website dari nol kayak gitu. Tapi dengan merombak kayak gitu, resikonya adalah traffic kita akan turun drastis. Jadi orang-orang yang berkunjung ke website kita nanti nggak akan bisa ngakses kontennya. Itu solusi terakhir yang bisa kami kasih kayak gitu. Nanti mungkin bisa didiskusikan sama internal apakah solusinya ini mau dijalani atau tidak kayak gitu. Ditambah karena kami nggak punya akses ke codingnya, ke servernya, jadi kami nggak bisa berbuat banyak. Terus yang selanjutnya adalah sempat diangkat sama Pak Joni juga, diminta ke tim internalnya kita, itu mengenai data yang belum lengkap, Mbak, seperti yang kita request di awal-awal.
Semua website sebenarnya kurang lebih datanya sudah lengkap, tapi untuk bagian yang tentang kami itu mengenai sejarah dan lain-lain itu belum dikasih datanya. Terus untuk harga di bagian produk inverter dan lain-lain ini belum dikasih harganya, jadi datanya masih under maintenance. Kalau misalnya ini mau langsung dihapus aja under maintenance-nya bisa aja, tapi otomatis datanya nggak lengkap begitu. Itu kurang lebih sih yang bisa kami share sejauh ini untuk tim Berlin Energi. Kalau misalnya mau ada tanya jawab, silahkan. Terima kasih. Kekurangan. Berarti kekurangan ada di kita ya Pak ya? Iya Mbak, datanya belum di-share ke kita. Soalnya ini sih emang apa namanya produk kita kan baru nih Pak ya kan, Mhm. yang 2022 ini. Jadi mau masukin soalnya belum datang, nanti harganya belum tahu. Oke Mbak, nggak apa-apa Mbak. Cuma kami share karena di request sama Pak Joni langsung. Jadi biar nggak ada miss kayak gitu sih sebenarnya. Berarti ada yang dari kita. Kalau yang lain berarti udah sesuai ya? Sudah sesuai Mbak. Paling isunya tadi itu bagaimana data-datanya sama mengenai SI apa namanya mau rombak website dari awal gitu karena kan kita masuk maintenance website-nya kan sudah di tengah ya jadi sudah dibangun sendiri sama Energi di awal gitu. Mungkin biar bisa lebih relate coba kita buka ya. Ini buat awal sekarang nggak terlalu signifikan bisa dibilang Mbak, tapi kalau misalnya kita benar-benar serius di konten marketing, ini bakal PR banget kayak gitu. Ini yang kita bilang kemarin. Kalau kita ini sebenarnya bentuknya tabel nih Mbak yang kita buat. Tapi karena nggak ada fitur untuk menambahkan tabel, otomatis datanya jadi berantakan kayak gini gitu. Ini yang secara WordPress-nya kita belum nemu solusinya kayak gimana. Ini juga sama yang kemarin yang kita share soal indikator SEO dan lain-lain yang gitu. Itu juga belum bisa. Nambahkan gambar, sematkan video itu nggak bisa. Monggo didiskusikan sama internal gimana kira-kira solusinya gitu. Solusi dari kita harus rombak dari nol sih Mbak. Dengan resiko yang tadi kita sudah share. Kurang lebih itu Mbak, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan. Halo, gimana Mbak? Untuk portofolio gimana Pak? Untuk portofolionya, mana dia? Untuk portofolionya masih sama seperti di awal. Ini sudah kita pindahkan kontennya itu ke blog. Konten blognya itu sudah mulai kita share seperti ini. Misalnya alami korslet, ibu ini menggunakan panel surya sebagai solusi. Pelanggan ini menggunakan panel surya dalam upaya peduli bumi kayak gitu-gitu. Sudah kita buat dalam bentuk konten. Nanti kalau semua sudah terpenuhi, ada di sini. Yang bagian portofolio nanti akan kita hapus. Gitu Mbak. Sementara kita cicil dulu supaya semua data ini sudah kita buatin storytellingnya.
Berarti untuk gambar nggak ada ya, untuk gambar instalasinya gitu. Gambarnya belum bisa di-upload, Mbak, karena di sini nggak bisa muncul di blognya tadi. Iya, bagusnya gimana ya Pak? Maksudnya apa dicampur di blog gitu? Apa ada emang storytelling bagus, cuma maksudnya kalau orang mau lihat instalasi yang sudah kita kerjakan gitu, apa ditambah satu page lagi? Oh gitu, berarti solusinya portofolionya tetap kita edit aja berarti ya? Kan Itu sudah kali ada ya. di sini. Oke, itu solusi sementara sih, bisa nanti kita diskusiin sama tim untuk mulai dikerjain. Tapi kalau storytellingnya sudah mulai berjalan, jadi kalaupun misalnya ada klien yang pengen tahu portofolionya, sementara bisa dikasih dari blog-blog kita yang sudah dibuat. Jadi nanti portofolionya ini kan Pak ya, diedit lagi tapi dengan tampilan gambar instalasi yang udah pernah kita bikin. Iya, kayaknya tadi kita sudah sempat buka dengan tampilan gambar-gambar yang seperti ini. Cuma apa ya, dibikin satu template ya. Soalnya ini kan belum warnanya biru ya. Belum kayak satu tema gitu. Nanti coba kita sesuaiin, Mbak, foto-fotonya. Paling nanti datanya ada gambar sama persis kayak gini, paling desainnya aja dipercantik. Berarti kan jadi datanya. Angkatan data dulu kan. Yang tentang dari kalau dari saya sih nggak ada sih Kak. Oke, Mbak, kalau nggak ada, secara gambaran umum proyeknya sudah kita buat berjalan seperti kesepakatan di awal. Tinggal nanti, karena ini bulan terakhir, di awal bulan depan nanti kami akan presentasi terakhir bagaimana hasilnya setelah 3 bulan kita jalanin proyek, sekaligus kita diskusikan apakah proyeknya mau dilanjutin atau tidak. Berarti kayak dari kita ini ya Pak ya, yang ngelengkapin data, kalau dari Pak kita ngerapihin yang di portofolio itu. Ya Iya. Pak? Oke. Sementara itu Mbak, ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Cukup sih Kak. Oke Mbak, sudah kita lengkapin, nanti tim kita share ke grup hasil presentasi hari ini buat didiskusikan sama tim internal. Oke Mbak, kalau tidak lagi kita cukupkan di sini. Terima kasih buat kehadirannya semua. Selamat siang. Oke, siang Pak kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak kita. Terima kasih.